Halo Sobat RBD, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai metode untuk menggabungkan dua buah fungsi yang dikenal sebagai komposisi dari fungsi. Metode ini menggunakan proses substitusi aljabar. Untuk memahami konsepnya, coba perhatikan contoh kasus berikut. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu, variabel X, memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi yaitu M dengan menggunakan fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas yang mengikuti fungsi Gm sama dengan 4M plus 2 dengan X dan M dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, maka banyaknya kertas yang dihasilkan adalah. Untuk menyelesaikan kasus tersebut dapat digunakan dua metode, yaitu metode pertama, kita lihat kasus di atas dapat digambarkan ke dalam diagram berikut. Dari diagram di atas dapat dilihat proses pembuatan kertas terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu yang merubah kayu menjadi setengah jadi. Pada tahap ini, rumus fungsi yaitu M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Memetakan X menjadi M. Jadi, untuk X-nya sama dengan 4 ton, kita peroleh nilai M sama dengan F4 sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 dikurangi 2. Jadi, M-nya 2. Jadi, hasil dari produksi tahap 1 ini adalah bahan setengah jadi, yaitu M sebesar 2 ton. Kemudian hasil ini akan diproses tahap kedua, yang merubah bahan setengah jadi menjadi kertas. Di tahap ini, rumus fungsinya yaitu Gm sama dengan 4M plus 2, di mana memetakan M menjadi Gm. Jadi untuk M sama dengan 2 ton, kita peroleh G2 sama dengan 4 kali 2 tambah 2, sama dengan 10. Jadi hasil produksi tahap 2-nya adalah 10 ton kertas. Hasil akhirnya, produksi yang dihasilkan dari pabrik kertas tersebut jika bahan dasar kayunya sebanyak 4 ton adalah 10 ton bahan jadi kertas. Kemudian metode kedua, untuk masalah kasus di atas dapat diselesaikan juga dengan cara yang pertama, kita lihat fungsi-fungsi yang terdapat dalam kasus tersebut. Fungsi yang pertama yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Yang kedua yaitu Gm sama dengan 4M plus 2. Kita substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan pertama, kita peroleh Gfx sama dengan 4 dikali X kuadrat min 3X min 2 ditambah 2. Hasilnya 4X kuadrat min 12X min 6. Kemudian kita substitusikan jika X-nya sama dengan 4, sehingga diperoleh G dari F4 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat min 12 kali 4 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan 10. Terlihat hasil produksinya 10 sama dengan menggunakan metode yang pertama tadi. Nah, nilai dari Gfx ini yang merupakan nilai suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi komposisi F dan G yang dilambangkan dengan G bundaran F atau GOF. Jadi, fungsi G bundaran F dapat didefinisikan jika F dan G memenuhi range dari F beririsan dengan domain dari G, di mana irisannya itu tidak himpunan kosong, maka akan terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke himpunan bagian range G yang dinyatakan dengan H sama dengan G bundaran F dengan aturan Hx sama dengan G bundaran Fx atau sama dengan Gfx. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan diagram berikut. Dari diagram ini terlihat yang pertama, fungsi F memetakan X ke Y. Jadi kita bisa bilang Fx sama dengan Y. Yang kedua, fungsi G memetakan Y ke Z atau GY sama dengan Z. Dan yang ketiga, ada fungsi H yang memetakan dari X langsung ke Z atau kita bilang Hx sama dengan Z. Kita lihat dari yang pertama dan yang kedua, di mana Fx sama dengan Y, Gy sama dengan Z. Kita substitusi Y-nya menjadi Fx, kita peroleh Gfx sama dengan Z. Kita juga punya kalau Hx sama dengan Z, itu artinya Hx akan sama dengan Gfx, atau Hx sama dengan Gfx sama dengan G bundaran Fx.
Nah, pada fungsi komposisi ini berlaku beberapa sifat, yaitu yang pertama, F bundaran G bundaran H akan sama dengan F bundaran G bundaran H. Kita lihat tanda kurungnya dapat dipindah, atau sifat ini disebut sifat asosiatif. Kemudian sifat yang kedua adalah I atau identitas bundaran F akan sama dengan F bundaran identitas dan akan sama dengan F itu sendiri, di mana I-nya adalah fungsi identitas, dengan fungsi identitas itu adalah X. Contoh soalnya kita lihat. Nomor 1, jika diberikan fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan gx sama dengan 5x min 1, maka tentukanlah A. F bundaran gx, B. G bundaran fx, C. F bundaran G2, dan D. G bundaran F2. Kita lihat pembahasannya. Untuk yang bagian A, F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Artinya Gx disubstitusikan ke F. Kita peroleh Fgx sama dengan F5x min 1. Jadi setiap nilai x di fx kita ganti dengan 5x min 1. Hasilnya jadi 25x kuadrat min 10x plus 1 ditambah 2, atau sama dengan 25x kuadrat min 10x tambah 3. Untuk yang bagian B, G bundaran fx. Yang ini berarti gfx, di mana fx yang disubstitusi ke G. Sehingga hasilnya sama dengan 5 dikali x kuadrat plus 2 dikurangi 1, yaitu 5x kuadrat plus 9. Untuk yang bagian C, F bundaran G2. Kita bisa menggunakan formula yang diperoleh dari poin A, yaitu F bundaran Gx. Kita ganti x-nya menjadi 2, sehingga diperoleh F bundaran G2 sama dengan 25 dikali 2 kuadrat min 10 kali 2 tambah 3, yaitu 83. Atau kita bisa juga menggunakan cara lain, di mana F bundaran G2 itu akan sama dengan Fg2. Jadi kita cari nilai G2-nya dulu, yaitu 5 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi kita peroleh Fg2 sama dengan F9 sama dengan 9 kuadrat tambah 2 sama dengan 83. Hasilnya pasti sama. Kemudian yang bagian D, kita lihat GOF2. Dengan menggunakan formula yang diperoleh dari poin B, kita peroleh G bundaran F2 sama dengan 5 dikali 2 kuadrat tambah 9, yaitu 29. Contoh soal yang lainnya, yang nomor 2 kita lihat, diketahui fx sama dengan x plus 3 dan f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 7. Maka rumus untuk gx adalah, di sini kita lihat fx-nya ada diketahui, f bundaran g-nya diketahui, yang ditanya gx-nya. Jadi kita lihat F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Fgx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Kita anggap ini persamaan pertama. Dan yang kedua, di soal ada Fx sama dengan X plus 3. Berarti jika jadi Fgx, dia akan jadi Gx plus 3. Kita anggap ini persamaan yang kedua. Dari persamaan satu dan yang kedua, kita lihat sama-sama Fgx, sehingga hasilnya Gx plus 3 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7, atau Gx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 4. Contoh yang lainnya lagi, yang ketiga, jika FOGX sama dengan 4X kuadrat min 10X plus 5 dan Gx sama dengan 2X min 1, maka rumus untuk Fx adalah, di sini diketahui F bundaran G-nya ada, Gx-nya ada, yang ditanya Fx-nya. Oke, kita lihat F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 10x plus 5. Artinya Fgx sama dengan 4x kuadrat min 10x plus 5. Kita substitusikan Gx-nya jadi F2x min 1 sama dengan 4x min 10x plus 5. Kita akan mencari Fx, jadi kita misalkan bentuk 2x min 1-nya sebagai A. Jika 2x min 1 menjadi A, maka x akan menjadi A plus 1 per 2. Jadi, jika 2x min 1 kita rubah menjadi A, maka setiap nilai x harus dirubah menjadi A plus 1 per 2. Sehingga kita peroleh FA sama dengan 4 dikali A plus 1 per 2 kuadrat dikurang 10 dikali A plus 1 per 2 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah FA sama dengan A kuadrat min 3A plus 1. Kita ganti lagi A menjadi X, sehingga Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Sekian
materi fungsi komposisi. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Salam edukasi dari RBD.